Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita sehat selalu dalam menjalani hari-hari ini, terutama di masa pandemik virus corona ini gitu. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita semua sebagai umatnya fi dunia wa akhirul zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Fikri Nur Rahman dari IPA 2018 dengan NIM 1804209. Nah, sekarang gitu, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di negara Switzerland atau biasa disebut dengan negara Swiss. Nah, pertama gitu, saya akan menjelaskan tentang demografi negara Swiss dulu. Yang pertama, negara Swiss atau biasa disebut negara Switzerlandnya dalam bahasa Inggris merupakan negara yang terletak di Eropa Tengah dan dengan sebagian besar wilayahnya terletak di pegunungan Alpen. Nah, negara Swiss merupakan negara yang terkurung dan dikelilingi oleh tanah dan tidak ada laut. Nah, biasanya negara tersebut yang dikelilingi tanah dan tidak ada laut itu biasa dinamakan dengan negara landlocked country. Nah, terus ya, negara Swiss berbatasan dengan 5 negara besar lainnya seperti Prancis, Italia, Jerman, Austria, dan Liechtenstein. Lalu Swiss ini di negara Swiss ini gitu banyak terletak kantor-kantor yang berskala internasional seperti WHO, ILO, UNCHR. Lalu ada juga ICRC. Apa sih ICRC itu? Atau bisa disebut International Committee of the Red Cross. Atau kalau di Indonesia mah gitu, ini biasa dengan sebut Palang Merah. Lalu Swiss dikenal sebagai negara multikultural. Nah, apa sih negara multikultural itu? Jadi karena masyarakat Swiss gitu terdiri dari berbagai etnis, diantaranya adalah dari Jerman, Prancis, Italia, dan Rateo-Romans. Nah, lalu Swiss juga mempunyai dengan 4 bahasa mayoritas, diantaranya bahasa Jerman sebanyak 63%, bahasa Prancis sekitar 23%, bahasa Italia sekitar 8%, dan bahasa Roman sekitar 0,5%. Nah, lalu ya bahasa lainnya sekitar sebanyak 25% gitu. Negara Swiss memiliki penduduk sekitar 8,5 juta penduduk. Dengan 25% dari penduduk tersebut berasal dari negara luar atau bisa dengan disebut imigran. Nah, mayoritas imigran tersebut rata-rata gitu berasal dari negara EU atau dari negara Uni Eropa dan dari negara EFTA. Apa sih negara EFTA itu? Negara EFTA adalah negara yang asosiasi perdagangan bebas di Eropa gitu. Lalu sisanya imigran tersebut berasal dari negara non-Eropa. Ya, baik. Terus ya, 67% warga Swiss gitu yang tinggal di Swiss beragama Kristen dengan persentase sebanyak 37% penganut agama Kristen Katolik, lalu 24% penganut agama Kristen Protestan, lalu 6% penganut agama Kristen lainnya. Nah, orang-orang Swiss yang beragama Kristen ini gitu, mereka rata-rata tinggal di 14 kanton. 14 kanton itu apa? Suatu pembagian wilayah dalam suatu negara. Kalau di Indonesia mah mungkin kanton teh mirip provinsi gitu. Lalu
agama yang penganut keempat. Nah, ini adalah agama Islam dengan persentase sebanyak 5% dari penduduk negara Swiss. Lalu 25% lainnya tidak mempunyai agama apapun. Nah, lalu saya akan menjelaskan masuknya Islam ke negara Swiss ya. Masuknya Islam ke negara Swiss diyakini gitu dibawa oleh para pelaut dari Andalusia yang saat itu Islam sudah berkuasa di sana, di Andalusia atau di Spanyol. Nah, para pelaut muslim dari Andalusia itu gitu kemudian membangun sebuah negeri di Prancis Selatan. Kemudian para pelaut muslim itu menaklukkan negeri-negeri yang ada di sana dan menuju ke arah utara. Nah, sehingga gitu pada tahun 993 Masehi atau 321 Hijriah sampailah ke suatu wilayah negara Swiss yang lebih tepatnya sampai ke St. Gallen gitu. Nah, lalu masuknya Islam di zaman kontemporer ini ya, di zaman sekarang ini yaitu dibawa oleh para imigran. Nah, para imigran ini gitu berasal dari negara-negara yang mayoritasnya muslim seperti dari negara Arab dan dari negara Turki. Nah, mereka itu para imigran itu menetap di Swiss. Maka dari itulah Islam itu di negara Swiss pada zaman kontemporer gitu dibawa oleh para imigran yang berasal dari mayoritas Islam dari Arab dan juga dari Turki. Nah, lalu masuk ke jejak peradaban yang ada di negara Swiss ya, jejak peradaban agama Islam di negara Swiss. Nah, saya sudah cari di berbagai artikel, berbagai jurnal jejak peradaban Islam di Swiss pada masa Andalusia gitu, pada masa awal-awal Islam masuk. Saya tidak menemukannya, mungkin karena saya kurang mencari atau bagaimana, atau karena kurangnya info mengenai tersebut. Akan tetapi sebagai penggantinya gitu, saya akan menjelaskan jejak peradaban Islam di negara Swiss pada masa awal imigran gitu, sekitar tahun 1960-an. Nah, yang pertama ada ini ya, Masjid Mahmud. Masjidnya sudah ada sejak awal imigrasi gitu. Awal imigrasi muslim ini bernama Masjid Mahmud, atau biasanya orang-orang Swiss menyebutnya dengan Masjid Ahmadiyah. Nah, masjid ini terletak di kota Zurich. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1957 ketika awal mula imigran muslim berdatangan ke negara Swiss. Lalu yang kedua ada Islamic Cultural of Geneva. Nah, pada tahun 1978, Islamic Cultural Foundation of Geneva telah diresmikan di bawah naungan Raja Khalid dari Arab Saudi. Islamic Cultural Foundation of Geneva mencakup sebuah masjid yang cukup besar, lalu ada perpustakaan, ada sekolah gratis yang diperuntukkan untuk anak-anak muslim yang tinggal di negara Swiss. Nah, lalu gitu, masjid yang berada di Islamic Cultural Foundation of Geneva ini yang berada di kota Genoa, ini tuh adalah masjid yang terbesar di negara Swiss. Lalu saya akan menjelaskan tokoh muslim di negara Swiss ya. Saya hanya akan menjelaskan dua tokoh yang pada masa klasik dan juga pada masa kontemporer gitu, pada masa sekarang. Yang pertama ada Fridtjof Schuon. Nah, Fridtjof Schuon atau yang biasa disebut dengan Schuon merupakan seorang penyair dan salah satu perintis agama Islam di negara Swiss. Sebelumnya gitu, sebelum menganut Islam, ia menganut sebuah agama di Perancis yang beraliran kependetaan. Lalu setelah masuk Islam, ia dikenal dengan nama Asy-Syaikh Isa Nur al-Din Ahmad al-Syadili al-Darqawi al-Alawi al-Maryami. Ia dilahirkan di Basel pada tahun 1907 dan meninggal pada tahun 1998. Lalu ayahnya gitu merupakan seorang keturunan dari Jerman, sedangkan ibunya seorang keturunan dari Prancis dengan ras Alsatia. Nah, Fridtjof Schuon juga merupakan seorang tokoh yang dipercaya sebagai pelopor dari gerakan tradisionalis atau perennialis di Swiss. Yang kedua ada Imam Mustafa Mehmeti. Nah, Imam Mustafa Mehmeti adalah seorang pria kebangsaan Siberia dan lahir pada tahun 20 Agustus 1962.
ia adalah seorang imam besar di Masjid Islamic Center di kota Bern. Nah, Imam Mehmeti gitu yang berasal dari Siberia pindah ke negara Swiss pada tahun 1991 dan ia kemudian menjadi warga negara Swiss pada tahun 2005. Jadi beliau itu dinaturalisasi yang negara asalnya berasal dari negara Siberia. Terus ya, beliau ini sangat tokoh yang berpengaruh di negara Swiss karena gitu beliau Imam Mustafa Mehmeti ini diberi penghargaan sebagai Swiss of the Year dari surat kabar Sonntag Zeitung. Kenapa beliau diberi penghargaan Swiss of the Year? Karena berkat keberanian beliau gitu dalam toleransi yang ditunjukkannya kepada warga negara Swiss. Lalu organisasi Muslim di negara Swiss. Faktanya gitu, organisasi Muslim yang ada di Swiss sekitar 300 asosiasi Muslim di Swiss. Akan tetapi gitu, saya hanya akan menjelaskan 2 saja ya, karena kalau menjelaskan semuanya terlalu banyak gitu. Nah, ini dulu ya, lihat organisasi Muslim yang ada sekitar tahun 1994 sampai 2009-an. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman tabelnya gitu. Lalu saya akan menjelaskan yang organisasi Muslim yang lumayan berpengaruh di negara Swiss gitu. Yang pertama ada Islamic Central Council of Switzerland atau biasa disebut IZRS. Nah, pada tahun 2009 berdirilah organisasi Muslim yang bertujuan untuk membela hak-hak Muslim di Swiss. Dengan demikian, lahirlah organisasi itu bernama Islamic Central Council of Switzerland atau bisa disebut IZRS. Nah, dalam hal ideologis itu, organisasi ini menganut pemahaman dari Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Nah, karena organisasi ini menganut ideologis dari Ikhwanul Muslimin, beberapa warga Swiss tidak menyukai organisasi ini karena mereka menganggap itu organisasi ini sebagai organisasi radikal karena menganut pemahaman dari Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Lalu yang kedua ada Indonesia Islamic Culture Verein atau bisa disebut IIKV di Switzerland. Indonesia Islamic Culture Verein atau bisa disebut IIKV gitu adalah sebuah organisasi Islam Indonesia yang berada di negara Swiss. Organisasi ini berdiri pada tahun 2014 dan organisasi ini masih belum resmi. Maksudnya masih belum resmi. Organisasi ini sedang berusaha gitu untuk mendapatkan legitimasi organisasi oleh pemerintah Swiss. Walaupun berdiri sekitar 7 tahunan ya, organisasi ini sangat berpengaruh dan sangat terasakan manfaatnya gitu oleh warga Muslim Swiss, terutama warga Muslim Indonesia yang tinggal di kota Bern. Nah, lalu keseharian umat Islam di negara Swiss. Muslim di Swiss sudah banyak yang menetap dan berkeluarga. Mereka rata-rata berasal dari negara luar dan bukan orang Swiss asli, seperti berasal dari negara Kosovo, Macedonia, dan lain-lain. Nah, keseharian umat Islam di negara Swiss sama seperti umat Islam lainnya gitu, seperti anak-anak sekolah dan orang dewasa bekerja. Nah, ini saya mendapatkan jurnal gitu yang memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan umat Muslim yang ada di negara Swiss, terutama umat Muslim yang imigran gitu. Nah, teman-teman bisa melihat tabel ini ya, seperti yang dilihat dari tabel ini gitu. Orang-orang Muslim di Swiss sama seperti orang Muslim di berbagai negara lainnya dalam melakukan suatu pekerjaan, mereka seperti ada yang bertugas sebagai petugas kebersihan, sebagai asisten toko, terus tukang kayu, dan lain sebagainya. Mungkin masih banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang Muslim di negara Swiss gitu. Akan tetapi saya hanya memberikan sedikit gambaran pekerjaan yang dilakukan oleh umat Muslim di negara Swiss. Nah, lalu masuk ya problematika kehidupan yang ada di negara Swiss. Saya hanya memasukkan 3 problematika yang ada di negara Swiss ya. Yang pertama, diskriminasi terhadap Muslim.
Diskriminasi terhadap Muslim di Swiss sangat mencolok seperti dalam keputusan naturalisasi, di mana gitu mereka yang berlatar agama Kristen dan berasal dari Eropa Barat dengan mudah dapat diterima dan dinaturalisasi, sedangkan mereka yang dari negara-negara mayoritas Muslim selalu ditolak. Lalu diskriminasi terhadap Muslim lainnya gitu seperti upaya melarang pemakaian hijab di sekolah-sekolah umum dengan kedok, hanya untuk memastikan netralitas negara. Jadi eh, anak-anak Muslim perempuan gitu dilarang memakai di sekolah dilarang memakai hijab karena hanya sebagai netralitas negara gitu. Jadi bukan negara Islam, bukan negara apalah gitu. Nah, yang kedua, pelarangan membangun menara masjid di Swiss. Pada tahun 2009, umat Islam di Swiss akan membangun sebuah masjid beserta menaranya di kota Jenewa. Akan tetapi, ada beberapa warga Swiss yang tidak setuju untuk membangun menara masjid tersebut. Nah, yang tidak setuju ini berasal dari organisasi SFV. Mereka ini adalah organisasi nasionalis di Swiss. Lalu, kalau tidak setuju gitu, si organisasi SFV ini melakukan referendum pada 29 November 2019. Lalu dari hasil referendum ini 57,5% warga negara Swiss memilih mendukung melarang pembangunan menara masjid. Nah, dalam referendum nasional ini gitu akhirnya pembangunan menara masjid tersebut dibatalkan. Akan tetapi kalau tidak salah saya mendapatkan sedikit sumber membangun masjidnya gitu masih tetap terlaksanakan, akan tetapi dalam pembangunan menaranya tidak terrealisasi. Nah, alasan mengapa Partai Nasionalis SFV ini tidak setuju dengan pembangunan menara masjid karena mereka menyatakan gitu menara masjid merupakan simbol kekuatan politik kaum muslimin dan itu dikhawatirkan bisa membuat Swiss berubah menjadi negara muslim. Lalu yang ketiga ada vandalisme. Kenapa vandalisme? Jadi waktu itu gitu masyarakat muslim di Swiss dibuat geram ketika tanah milik komunitas muslim yang terletak di lokasi pembangunan masjid di kota Gießen di distrik Lebanon di kawasan barat Swiss dinodai dengan bangkai babi dan 120 liter darah. Tanah itu diperuntukkan untuk membangun sebuah masjid. Nah, menurut beberapa sumber gitu, operasi penodaan bangkai babi dan 125 liter darah babi itu yang dilakukan di pembangunan masjid itu dilakukan karena untuk memprotes berkembangnya ekspansi Islam di negara Swiss. Nah, bisa teman-teman lihat gitu ya, karena alasan oknum yang melakukan penodaan darah 120 liter darah dan bangkai babi ini karena memprotes ekspansi Islam di Swiss, berarti ini menandakan gitu Islam di negara Swiss dengan cepat berkembang. Alhamdulillah. Nah, baik, mungkin sekiannya yang bisa saya sampaikan gitu. Maaf apabila yang saya sampaikan tidak jelas atau bagaimana atau karena infonya sedikit, karena saya juga sudah berusaha untuk mencari info mengenai negara Swiss ya. Terima kasih apabila banyak kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah. Lalu mudah-mudahan gitu teman-teman selalu sehat selalu di bulan puasa ini dan juga di masa pandemi virus corona ini ya. Semoga Allah selalu melindungi teman-teman. Terima kasih. Saya Fikri Nur Rahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.